teman-teman Orchid Studio, aku lagi santai di meja bundar. Ini baru lihat loh, kemarin pas syuting di sini saya nggak sadar ada ini, kan sudah ada toh? Ada, ini ada, ini kayak kapan? Baik. Nah yang mau ngangkat ini siapa? Baru sadar ada meja bundar di sini. Wah, Mas Doni tahu nggak Om ini Om? Kayaknya nggak sadar Masalahnya juga kan, dia. iya nggak sadar, ini kan diisi pot di sini. Oh iya, ini ada bekas spotnya. Iya. Oke teman-teman, ini pertama kali kita syuting di meja bundar. Mulai sudah. Sudah meja. Kita mungkin akan sering syuting di sini nih Om, seru banget. Nah, kita tadi ngobrol, kira-kira kita akan bahas apa ya di apa namanya ke depannya. Jadi ternyata masih banyak yang harus kita bahas. Itu masih banyak sekali karena bahkan seller-seller pun banyak juga yang belum lengkap pengetahuan soal anggrek. Anggrek itu kan banyak jenisnya, ada yang ini, ada yang itu, terus bermunculan banyak sekali jenis ya Om ya. Nah, kalau kita mau mulai dari awal, kita belajar anggrek. Sebetulnya yang perlu kita ketahui itu apa sih Om? Ya sebetulnya kita yang harus kita tahu dulu sebenarnya anggreknya sebetulnya yang apa ini ya? Jenisnya? Ya jenis atau ya gampangnya gimana ya? Gampangnya ini masuk kelompok anggrek apa? Jadi ada anggrek hutan, atau kita nyebutnya anggrek spesies ya. Jadi ini masih anggrek yang masih asli. Oke. Ya belum dikawinkan oleh manusia dalam arti kawin yang aneh-aneh ya. Jadi ini masih asli ya, dari dia anggrek alam ya, sebutan spesies. Nah biasanya kita penamaannya berbau Latin. Spesies itu penamanya berbau-bau Latin. Ya, misalnya ini aja ya, anggrek ini ya. Ini jenisnya Brassia. Brassia. Ya, ini jenisnya Brassia. Nah, kalau ini kita baca labelnya misalnya Brassia verrucosa. Nah, verrucosa itu berbau Latin. Ya. Terus Brassia acicuyana. Nah, bahasanya kan bahasa Latin. Ini bisa kita tebak-tebak. Ini anggrek hutan. Gitu. Lihat benda, tidak ada bunganya, mungkin kita bingung. Ini anggrek apa? Ada label, kita bisa ngira-ngira gitu. Gitu. Berarti ini spesial? Bukan. Oh, bukan ya? Nah. Ini anggrek apa berarti? Namanya Brassia. Brassia. Hybrid? Hybrid. Nah, membedakan antara hybrid klon itu kan masih belum pasti tahu. Ya, karena memang fisik tanamannya kan morfologinya sama. Sama aja. Label hilang, kita kelabaan. Anginnya keras. Ini teman-teman tadi kan kita bahas ya di video sebelumnya. Ini di akhir-akhir ini tuh apa namanya? Di hari ini tuh anginnya agak kencang bener. Nah, ini Brassia kelompok Oncidium. Brassia kelompok Oncidium. Dia masuk kelompoknya Oncidium. Gitu. Kena angin terus ya. Oke. Ada anggrek hutan. Nah, kemudian ada anggrek hibrida atau anggrek yang sudah dikawin-kawinkan manusia. Ya, jadi yang dikawin alam pun ada. Biasanya kita sebutnya primary hybrid ya, yang terjadi secara alam. Itu ada. Jadi perkawinan alam. Jadi biasanya dibantu sama ya mungkin serangga atau apa ya, angin. Nah, terjadi di alam dari gitu. Nah, tapi ini kita enggak bahas yang itu ya. Kita cuma bedakan ini anggrek hutan, ini anggrek hibrida. Ya. Nah, anggrek hibrida, anggrek kawin. Nah, anggrek yang dikawinkan, pola kawinnya seperti apa, itu akan menghasilkan individu-individu baru, anakannya, yang bervariasi. Nah, variasinya seperti apa? Itu yang harus kita pahami ya. Contohnya gini, saya punya anggrek A, saya punya anggrek B, entah jenisnya apa, misalnya ini A, ini B, yang satu putih, yang satu merah. Ini kalau kita kawinkan, pasti secara hukum Mendel pasti keluar kembali putih, kembali merah, perpaduan antara ini merah muda. Nah, itu ya. Nah, jadi nanti kalau tanya misalnya terus ini namanya gimana? Misalnya ini namanya A, ini namanya B. Nanti yang ini diregister.
di register namanya C. Semua namanya C. Oke. Ini yang warnanya putih lagi ya C, yang warnanya ungu ya C, merah muda ya C, namanya C. Jadi nanti misalnya mendapat lihat di foto anggrek namanya C. Putih. Dapat lagi Terus C. saya beli, kepingin kan beli C, dapat C. Tapi bunganya pink. Jangan marah. Karena ini hybrid. Karena betul. Memang betul. Iya. Perkawinan tadi, cuman kan yang keluar beda-beda gitu ya. Iya. Tapi namanya sama. Namanya sama. Cuman terus paling para pedagang nggak apa? Yang ini A, Iya. pink gitu. Aduh, emang bunganya nih. Tak pindahin aja. Malah mengganggu konsentrasi. Ya, jadi hibrida atau kawinan atau silangan, ya seperti itu kondisinya. Oh, itu yang dinamakan anggrek hybrid itu ya, Om, hybrid atau anggrek silangan. Anggrek gitu silangan. Ya. Nah, itu kondisinya seperti itu. Jadi kalau mendapatkan varian yang lain, ya memang seperti itu. Ya. Jadi umpamanya dengan nama yang sama, di label yang sama bisa muncul bunga-bunga yang berbeda. Ya. Itu secara orang jualan sah-sah aja ya, Om ya. Kalau memang seperti itu. Memang seperti itu ya. Oke. Berarti anggrek spesies dan anggrek hybrid. Teman-teman sudah paham ya sampai sini ya. Nah, pelajaran masih panjang loh ini. Kalau mau aman, beli misalnya ini tadi hasil kawin ya. Mau seperti yang ini induknya ya, yang misalnya C ya, tadi kan A, B, jadi C. Nah, sekarang C-nya ini yang warnanya misalnya spesial, warnanya tadi kan putih, merah. Nah, ini merah muda. Saya ambil yang merah muda. Spesial merah muda. Supaya saya dapatnya betul-betul sama dengan ini, yang aman ya dipotong. Oh, berarti perbanyakan vegetatif. Iya. Itu ya, splitannya. Split. Jamin kalau itu. Jamin sama persis. Apa-apanya persis sama. Oke. Nah, tapi kalau nanti warna-warnanya masih mirip, belum tentu sama persis. Warna-warnanya masih mirip. Sekarang gini, ini putih. Ya. Bunganya ini A putih, B merah. Yang ini bulat, yang ini bulat. Oke. Yang ini tangkainya panjang, yang ini tangkainya pendek. Oke. Ya, sekarang dikawin. Kombinasinya kan macam-macam sekarang. Betul. Kembali putih, kembali merah, merah muda. Merah muda. Putih nanti ada macam-macam. Keluar tangkai panjang, keluar tangkai pendek. Kan ini nyampur. Ya toh? Nah, ini juga gitu. Nah, sekarang misalnya saya milih yang ini, yang merah muda. Pink, merah muda, saya cari yang tangkai panjang. Tangkai panjang. Nah, nanti bisa aja toh. Merah muda juga, merah tapi muda, tangkai pendek. Nah, itu. Variannya banyak. Itu baru warna merah dan putih. Nah, kalau warnanya sudah nyampur, keluarnya ya buahnya. Nah, itu. Oke. Jadi kalau beli yang silangan, ya kita tanya aja itu warnanya apa, bapak dan ibunya. Nah, dapatnya ya udah apa nanti dapat kombinasinya kita nggak tahu. Ya, gitu. Ya. Terus itu tadi tangkainya panjang atau pendek. Jadi istilahnya kita gambling lah. Mau dapat apa? Mau dapat yang bagus ya bejo gitu. Bejo. Ya. Karena ya itu tadi kita kan nggak bisa nebak kecuali perbanyakan vegetatif. Yang C dapat C. Vegetatif kita potong ya sama persis. Ya, itu. Oke, itu nah, berarti itu kadang-kadang kalau kita beli di kebun-kebun di luar, kita beli kan ada labelnya. Betul. Ini misalnya anggrek, anggap aja lah Dendrobium C karena sudah terdaftar ya. C. Nah, yang C yang tadi yang merah muda diberi kode varietas. Kode varietas. Ya, kode varietas supaya nanti yang ini tahu yang ini C yang merah muda. Oke. Ya, misalnya di kodenya itu ditulis Dendrobium C varietas. Nah, varietas ngodenya pakai tanda petik ya, tanda petik. Kemudian di sini apa ini? Di kode apa ini? Misalnya bisa merah, kode angka, bisa terserah. Kodenya terserah ya. Terserah. Itu kalau secara internasional memang terserah ya. Iya, kodenya. Bisa angka, bisa huruf gitu ya. Oke. Nah, misalnya kita kode merah muda MM ya. Oke. Nah, kode MM. Nah, nanti kalau kita beli yang sudah di kode khusus ini, ya kita beli, ya itu dapatnya. Itu. Atau kalau kita beli di sana, mereka mengkode lagi. Tadi yang saya bilang, ini dipotong. Ya.
dipotong pasti jamin sama. Ya. Kita potong atau kita split atau di division ya. Nah, kalau kita beli di labelnya kadang-kadang ditulis dalam kurung DIV, division. Nah, itu. Jadi di labelnya nanti kalau kita beli di sana gitu ya, ada kode div, lah itu berarti itu betul hasil dari perbanyakan itu. Wah. Jadi kalau misalnya bleset, saya bisa komplain sama dia, ini kodenya sudah ada loh, div ya, division ya dari situ. Kok dapat putih? Nah, oh gitu ya. Jadi, waduh, variannya memang banyak sekali. Dan itu kalau kita bicara soal jual beli, itu pengaruhnya juga bisa. Iya, jadi kita menjual harus menjelaskan ini tanaman ini apa. Silangan ya, kita jelaskan silangan dari bapak ini, ibu ini. Hasilnya nggak tahu. Iya. Ya bejo, kamu dapat bagus ya bejo. Iya, bejo. Kecuali memang sudah berbunga. Nah, sudah berbunga beda. Kelihatan beda. Oh, ini bunganya bagus, ya kita ganti. Jadi misalnya ini C, oh dapat putih, oh dapat ungu, dapat merah, oh nggak tahu ya variannya apa. Oke. Nah, nanti tadi yang saya bilang tadi kan ini kita dapat banyak, yang namanya C ini dapat banyak. Terus kita seleksi mana yang spesial. Nah, kita cari yang mana yang spesial, ketemu satu. Nah, sebaiknya diberi kode varietas. Sebaiknya. Nah, terus kalau sudah, ini kan diperbanyak. Nah, kalau diperbanyak teknik konvensional, dipotong, kan jadinya cuma sedikit. Ya, betul. Nah, terus diperbanyak dengan cara kultur jaringan yang modern ya. Atau biasa kita sebutnya tanaman hasilnya, kita sebutnya tanaman Mary clone atau singkatannya clone. Tanaman clone ya, itu tadi. Tanaman clone. Nah, ini perbanyakan dengan kultur jaringan. Gitu. Kalau yang tanaman dengan kultur jaringan itu hasilnya apakah sama persis? Harusnya sama. Harusnya sama ya. Harusnya sama persis. Harusnya sama persis dengan tadi tanaman induknya dia. Kalau tanaman induknya hybrid, ya jadinya kayak gitu, hybrid varietas yang itu gitu ya. Jadi misalnya saya dapat sekarang ini Dendrobium C. Kode varietas MM, berarti yang merah muda ya, MM. Nah, ini yang terpilih. Nah, terus ini saya clone. Nah, bunganya ya ini persis. Nah, gitu kita di label nulisnya itu. Nah, nanti kalau dapat putih, ya jelas dikomplain. Karena sudah ada kodenya. Sudah ada kode. Ngapusi berarti. Dan sudah dijelaskan ini clone. Clone dari kode ini. Ya udah, ini harusnya itu. Harusnya sama persis. Meleset, ada yang meleset ya? Pasti ada. Cuman kan tidak beda jauh biasanya. Ya, dan ada yang sulit dideteksi sama pembeli. Itu sama mirip lah. Tapi kalau mungkin breedernya mungkin tahu gitu. Ya, gitu. Kalau dia dalam skala tertentu bisa diketahui dengan gampang. Gitu. Ya. Oh, itu tadi perbedaannya ya. Anggrek spesies, anggrek hibrida atau hybrid, dan anggrek cloning, kultur jaringan. Nah, sekarang yang sudah ada di rumah kamu yang mana nih, produk yang mana sudah tahu ya? Ya, jadi, karena banyak orang, ada juga seller yang katanya belum bisa membedakan antara hybrid sama cloning. Yang tanya ke saya gitu, padahal dia sudah merawat anggrek ya, sudah jualan segala macam, tapi dia masih bingung clone sama hybrid itu yang mana. Nanti banyak juga yang membilang saya beli botol kultur jaringan. Atau ada yang buat saya di rumah ngerjakan kultur jaringan. Di saya langsung, wah hebat orang ini ngerjakan kultur jaringan. Terus waktu saya tanya prosesnya gimana? Gini Pak, saya kawin kan gini. Loh, ini ya bukan kultur jaringan namanya. Itu namanya. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai anggrek spesies, hibrida, dan clone. Sampai di sini sudah paham ya? Wah, mungkin banyak yang salah sebut selama ini. Sekarang cek lagi nih, anggrek teman-teman di rumah itu spesies, hibrida, atau yang sudah clone. Nah, hal penting ini menjadi catatan kita bersama supaya kita tidak salah sebut, salah beli, atau bahkan salah jual anggrek. Seru banget ya pembahasannya. Ini adalah ilmu yang sangat mahal. Terima kasih sekali lagi buat Om Lila yang telah berbagi ilmunya. Penasaran kan dengan lanjutannya? Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Juga share ke teman-teman supaya banyak lagi yang lebih cinta akan anggrek. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Surya 1986.